Nilosrobo itu adalah salah satu dinasti yang paling sepuh dan paling berpengaruh di tanah Bagelen. Ada dinasti yang paling sepuh berpengaruh di Bagelen? Iya, setidaknya ada 3. Ada 3 malah? 3. Dan ini saling berkaitan. Ada 3 dinasti terkuat, ya, berpengaruh besar ya, di Bagelen? Atau Purworejo lah sekarang ya? Sekarang Purworejo. Sekarang Purworejo. Siapa saja itu, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, bicara sejarah tidak akan ada matinya. Tetapi kalau kita bicara sejarah, mungkin kita akan sulit menemukan narasumber yang asik untuk diajak diskusi nih. Masih bersama Bapak Erwan Wiledulago, beliau adalah sejarawan Kabupaten Purworejo. Hampir di semua sesi sejarah, panggung sejarah di Jawa, itu orang Bagelen mempunyai peran semua. Mempunyai peran yang tidak biasa. Peran yang tidak biasa. Dan itu menjadi suatu keluar biasa. Hanya begini, ketika kita bicara tentang zaman Nyai Ageng Bagelen, ya kan, di situ ada kisah tentang kerajaan Medanggele, kerajaan Medang Kampulan dan sebagainya. Itu adalah awal dari seluruh kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa itu dari situ, dari Medang Kamolan itu. Asal-usul kerajaan Asal-usul semua di situ. Karena kan di Wangsa Bagelen itu kan paling atas itu kan Swelocolo ya, Prabu Swelocolo. Iya. Raja yang berasal dari gunung yang suci itu artinya Swelocolo itu. Itu di abad yang di abad 9 itu, di abad 8, 9. Di abad 8 dan 9 kurang lebih di situ. Ya. Kemudian ketika sejarah bergeser lagi ke zaman Demak, zaman Syiar Islam, muncul tokoh dari Bagelen yang namanya Ki Cokrojoyo atau yang kemudian bergelar Sunan Geseng. Itu saya masih terkesima itu Mas tentang cerita Sunan Geseng. Ternyata ya masih Bagelen ya. Banget. Beliau ini ya cicit canggahnya dari Sunan Geseng itu sendiri. Karena dia kalau dirunut ke atas, dia keturunan dari Nilosrobo. Nilosrobo itu adalah salah satu dinasti yang paling sepuh dan paling berpengaruh di tanah Bagelen ini. Ada dinasti yang paling sepuh berpengaruh di Bagelen? Iya, setidaknya ada 3. Ada 3 malah? 3. Dan ini saling berkaitan. Ada 3 dinasti terkuat, berpengaruh besar, di Bagelen? Atau Purworejo lah sekarang ya? Sekarang Purworejo. Sekarang Purworejo. Siapa saja itu, Mas? Yang pertama itu dinasti Nilosrobo. Nilosrobo ini berhubungan nasab langsung kepada Nyai Ageng Bagelen. Nasabnya langsung ke Nyai Ageng Bagelen? Jadi urutannya itu urut tegak lurusnya ke Nyai Ageng Bagelen. Kira-kira di tahun berapa itu, Mas? Kira-kira saja. Kalau Nilosrobo sendiri pasca Kanjeng Sunan Geseng menjadi seorang Cokrojoyo menjadi Sunan Geseng. Itu dimulai di dinasti Nilosrobo. Artinya berarti zaman Demak itu. Zaman Demak. Zaman Demak. Berarti di era Sunan Geseng, Raden Cokrojoyo itu dimulailah dinasti Nilosrobo. Ya. Nilosrobo sendiri berasal dari kata Nila, Anila. Karena ada riwayatnya sendiri itu. Iya, Mas? Iya. Ceritanya itu. Ceritanya kan Kanjeng Cokrojoyo itu setelah beliau ditahbisan diangkat murid oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, disuruh pulang nih sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Pulang kau Cokrojoyo, urus anak istrimu. Pulang ke Bagelen. Nah, di sana ketemu anak istri dan mereka ceritanya mau melakukan tasakuran gitu lah. Nah, ketika tasakuran, Cokrojoyo ini ke sungai untuk mencari lauk, mencari ikan. Iya. Nah, tanpa sepengetahuan beliau, anaknya yang bernama Joko Beduk ya. Joko Beduk itu ngikutin dari belakang dan dia ngintip ayahnya di balik semak-semak, di balik pohon ketika ayahnya menangkap ikan itu. Dan kaget ini, Kanjeng Cokrojoyo itu kaget, nah, dia membentak anaknya. Bocah kayak bedes. Bedes itu kan mohon maaf ya, akan ada perwujudan dari monyet. Umpatan orang Jawa. Karena kagetnya seorang Cokrojoyo pada waktu itu. Nah, karena beliau adalah seorang sudah diangkat menjadi waliullah, Joko Beduk ini menjadi semacam bedes itu. Sabdo Pandito Ratu, Cipta Kodadi. Nah, kemudian hubungan antara Bedes dan Nilosrobo ini ditautkan dengan kisah pewayangan.
Di kisah wayang itu ada namanya monyet sejenis Hanuman. Itu yang bernama Anila. Dinasti pertama, dinasti Wilosrobo. Nilosrobo. Dari kata Anila atau monyet ungu. Wilayahnya pada waktu itu Baglen. Baglen. Ya. Kemudian, itu dinasti pertama. Dinasti, ya sebenarnya beriringan 3 dinasti. Cuma nanti yang paling muda itu nanti dinasti yang Wongsonegoro. Jangan bilang muda dulu Mas. Yang kedua itu dinasti apa Mas? Yang kedua dinasti Gagak. Yang berikutnya? Yang ketiga adalah Wongsonegoro. Beliau. Bukan. Ini Nilosrobo. Oh, ini Nilosrobo. Iya. Ini Nilosrobo, kemudian Gagak dan Wongsonegoro. Wongsonegoro itu di mana Mas? Kalau Wongsonegoro itu, nah ini kaitannya dengan Loano. Karena Wongsonegoro ini adalah kalau dari garis ibu itu bangsa Loano, bangsa Gagak. Masih berhubungan dengan dinasti Gagak ya? Karena jalur ibu dari Wongsonegoro ini ada keturunan dari Pangeran Manguyu, adik Pangeran Anden Loano. Ceritanya gimana Mas? Nanti panjang sekali. Tidak apa-apa lah. Ya, jadi Pangeran Anden itu kan bersaudara 2. Satu Pangeran Anden sendiri, yang kedua Pangeran Manguyu. Nah, Anden itu menguasai Loano, Manguyu menguasai Banyurip. Raden Anden dan Raden Manguyu itu adalah putra dari Betara Loano. Betara Loano. Buyut Singgelapura. Buyut dari Singgelapura. Ya. Lanjut Mas tentang 2 raden tersebut. Nah, kemudian Pangeran Manguyu ini kan beristrikan Dewi Galuh, adiknya Jayakusuma, Pangeran Jayakusuma. Iya. Nah, ini punya anak perempuan. Anak perempuan ini kelak di kemudian hari dia menjadi menantu Ki Ageng Wunut. Ki Ageng Wunut itu ngombol. Kemudian dia berketurunan, salah satunya ada namanya Bagus Singopati. Nah, Bagus Singopati inilah yang menjadi atau menurunkan Wongsonegoro 1 sampai 7. Dan yang unik adalah seluruh ketiga wangsa ini kalau di Bagelen kliknya di satu tempat, ngombol. Kok bisa Mas? Nah iya. Coba kalau Wongso Nilosrobo. Nilasraba, Wongso Gagak Loano. Wongso Gagak, ya. Wongsonegoro. Dinasti Nilosrobo, dinasti Gagak, dan dinasti Wongsonegoro. Itu kliknya di ngombol semua itu. Loh kok bisa Mas? Ya bisa. Karena Nilosrobo gitu. Yang menurunnya adalah Pangeran Awu-Awu dari ngombol kan? Ngombol. Nah, Ki Ageng Wunut dari ngombol. Kliknya di ngombol. Kliknya di pesisir. Berarti malah titik temunya atau benang merahnya itu di ngombol, okay? Melihat literasi yang ada yang dapat kita pelajari, seluruh wangsa ini kliknya di ngombol. Ngombol itu berarti bukan tanah sembarangan itu Mas? Ya jelas. Tanah bersejarah di situ ada Ki Ageng Mendiro, Ki Ageng Wunut, ada tokoh-tokoh besar yang itu tadi Sabdo Pandito Ratu. Jadi tidak sembarangan. Memang tanah Bagelen itu adalah salah satu tanah kadewan ya. Atau tanah anugerah dari dewa. Tanah suci. Iya, tanah suci, semacam tanah suci. Ya, seperti kalau kita menyimak isi dari tanah yang disucikan mungkin tepatnya. Jadi tanah Ngombol itu tanah yang disucikan. Mungkin ya. Karena dari 3 dinasti penguasa Kabupaten Purworejo. Kalau sekarang kita menyebutnya Pak Purworejo, kalau dulu Bagelen. Dinasti Nilosrobo, dinasti Gagak Loano, dan dinasti Wongsonegoro. Itu semua berafiliasi langsung di Ngombol. Kliknya di Ngombol. Dengan Ki Ageng Wunut. Iya, dengan Ki Ageng Wunut dan Ki Ageng Mendiro. Kliknya di situ. Suka nggak suka, kamu harus berliterasi ke sana. Nanti mungkin bisa dibedah. Ya itu mungkin teman-teman PR bersama, monggo pemerhati sejarah untuk diteliti. Baik secara spiritual atau secara ilmiah. Bisa dipelajari lah insya Allah itu. Dengan kebersamaan insya Allah bisa. Jadi kalau nanti kita sempat ada waktu ya kita ke sana kan gitu. Ya cocok gitu Mas. Siapa Ki Ageng Wunut kan gitu, siapa Ki Ageng Mendiro gitu. Karena ini ternyata di literasi Bagelenan ini 2 nama ini keluar semua, dan Pangeran Awu-Awu tentunya gitu. Suaminya Nyai Ageng Bagelen. Nyai Ageng Bagelen itu ngombol semua itu. Nah, kenapa pertanyaannya kenapa ngombol kan begitu. Nah ini yang masih menjadi misteri. Ini misteri. Kenapa kok Ngombol yang dipilih? Ini nanti yang menerjemahkan para spiritualis, teman-teman yang spiritualis, tapi nanti bisa menjelaskan, dan ketika Anda tertarik kontak Mas Ari saja, nanti dibedah bareng-bareng. Kita bedah bersama, spiritual yang membedah, kita yang menerjemahkan. Kok kita bukan kita, beliau yang menerjemahkan. Ya enggak, nanti kita diskusi, kita sharing bareng-bareng. Sharing bareng-bareng.
Ya bersama berbagi tentang sejarah, kita sebarkan, kita bumikan lagi sejarah Kabupaten Purworejo kepada generasi yang akan datang. Betul. Bukan kita siapa lagi, Mas? Iya. Nah kalau nggak sekarang, ya kapan lagi gitu. Makanya